Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi kepada Ibu Dr. Desni Nelly. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, bunyinya agak lemah ya. Baik. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak-bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan pada prodi PGSD tahun 2022, Bapak Dr. Andes Agus Syarif MBS selaku penanggung jawab mata kuliah kewirausahaan di tingkat universitas, sekaligus narasumber utama kita dalam topik pengembangan aktivitas mahasiswa kategori kewirausahaan. Terima kasih Pak Agus sudah memberikan waktu kesempatan untuk kami di PGSD bisa berbagi di PKMK ini Pak. Alhamdulillah Bu, sama-sama. Semoga selanjutnya, berkah untuk kita. Amin, amin. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Muhammad Sofwan SPD MPD, Bapak Alirmansa SPD MPD, Bapak Muhammad Soleh SPD MPD yang merupakan tim Bapak Agus dalam perkuliahan mata kuliah kewirausahaan, sekaligus yang telah menginisiasi kegiatan hari ini berlangsung untuk semua mahasiswa di prodi kita. Serta Bapak-bapak Ibu dosen yang dapat hadir pada kesempatan ini dan bergabung di room yang telah disiapkan oleh panitia. Prodi PGSD angkatan 2019, 2020, 2021 yang menjadi prodi utama sebagai bagian dari perkuliahan mata kuliah kewirausahaan atau sebagai peserta untuk menimba pemahaman dalam PKMK yang merupakan salah satu progres tek di bawah pengelolaan Bermawa. Bapak Ibu, saudara mahasiswa, dewasa ini keunggulan seseorang di akademik saja tidaklah cukup untuk menjamin kehidupan masa ini dan akan datang. Banyak lulusan perguruan tinggi yang baik dari segi akademik, tetapi banyak yang gagal dalam dunia kerja. Salah satu penyebab dari kegagalan ini minimnya kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh para alumni. Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen Dikti Ristek meluncurkan dana untuk pengembangan kreativitas mahasiswa sebagai salah satu upaya menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa untuk berkarya dalam beberapa bidang. Di antaranya ada bidang riset tadi yang disampaikan oleh Pak Agus, ada bidang pengabdian masyarakat, kewirausahaan yang akan hari ini kita dengarkan dari Bapak Agus, dan banyak bidang lain seperti artikel ilmiah dan lain-lainnya. Salah satu itu PKMK yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Agus Syarif MBS. Dan Bapak Agus ini sudah sangat berpengalaman dalam membimbing mahasiswa dalam berbagai kompetisi sejak tahun 2014 sampai tahun 2021. Ini kesempatan bagi kita di PGSD untuk mendengarkan pengalaman beliau dan dapat berdiskusi nanti kita secara langsung bagaimana kiat-kiat dalam mengikuti kompetisi nasional ini. Hal utama dari wujud pelatihan PKM hari ini adalah menumbuhkan karakter dan keterampilan berpikir serta bertindak kita sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, Prodi sangat menyambut baik penyelenggaraan pelatihan PKMK pada hari ini, khusus untuk kita di PGSD, sebagai implementasi Tridharma perguruan tinggi. Nah, pelatihan ini
diharapkan dapat menumbuhkan dan mewujudkan nanti ide inovatif kreatif yang cerdas dari mahasiswa, sekaligus meningkatkan prestasi mahasiswa dan prestasi perguruan tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan PKMK para anak dan mahasiswa. Semoga pencerahan hari ini bisa memperkaya usulan PKM yang telah dibuat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Desrinelli atas sambutannya untuk acara yang selanjutnya, yaitu acara inti Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Universitas Jambi tahun 2022. Dalam hal ini, acaranya akan dipandu langsung oleh Saudari Cynthia. Sebelum dipandu langsung, izinkan saya mengundurkan diri. Saya, R. Azul Faida, selaku Master of Ceremony. Mohon maaf apabila terdapat kata yang salah, dan kepada Allah saya mohon ampun. Pergi ke warung, membeli ciki, belinya lebih dari satu. Cukup di sini saya memandu kali ini. Kita sambut, kita lanjutkan di lain waktu nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zulfaida selaku Master of Ceremony pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabar Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semua? Apakah sehat, dalam keadaan sehat? Udah pada sarapan? Udah semangat untuk jalani kegiatan kita pada pagi hari ini? Yang dimana kegiatan kita nanti akan mempunyai dampak yang besar untuk kita. Baiklah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ada pepatah yang bilang, kalau nggak kenal maka tak sayang, kalau tak sayang maka tak cinta. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Cynthia Suci selaku moderator yang akan membantu kegiatan kita pada pagi hari ini, yang dimana kegiatan kita tentang program kemahasiswaan yang berbasis kewirausahaan. Nah, tentunya Pak, mungkin ada semester 2 nih, Bapak yang belajar tentang mata kuliah kewirausahaan berbasis agrobisnis dan agrokultura. Nah, baiklah, mungkin kami juga Bapak Cynthia semester 6 Bapak ada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Sofan, Bapak Agus. Nah, jadi kami mungkin teman-teman semua ada mindset, wah gue punya modal nih, tapi gimana ya kita buat usaha yang bagus gitu Bapak. Terus gue nggak punya modal, ada nggak ya wadahnya? Tentu ada. Inilah wadah akan dijabarkan oleh Bapak Agus Syarif, yang dimana ini sudah menjadi pemateri yang kompeten di bidangnya. Di mana Bapak Agus Syarif ini, untuk kenal lebih jauhnya, kita boleh nih kenalan langsung sama Bapak. Mungkin sebelumnya kita boleh share screen tentang CV Bapak kepada saudari Adimas, boleh di share screen Bapak Agus siapa, supaya tahu, wah pemateri kita ini memang kompeten di bidangnya seperti itu. Nah, Bapak Agus ini title-nya Dr. Andes Agus Syarif, MBS, di mana Bapak ini adalah dosen Unja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, Bapak ini ternyata Master of Business Studies. Wow, dari New Zealand. Mantap ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah, Bapak ini pernah menjabat sebagai Direktur Badan Pengelola Usaha BPU Universitas Jambi, sebagai Koordinator Kewirausahaan Unja, Konselor Bisnis Asia Pacific Economic Cooperation, kemudian pernah mendapat sertifikasi BNSP pendamping UMKM, kemudian sertifikasi BNSP Kewirausahaan Industri, internship program in Finland, kemudian ada internship program di Institut Teknologi Bandung,
Kemudian ada Digital Active Citizen Social Enterprise British Council. Kemudian ada founder Sayur Asu Social Enterprise. Kemudian yang terakhir ada founder Rumah Bahagia Finansial. Selanjutnya, nah, teman-teman, ternyata Pak Agus ini udah pernah membimbing banyak mahasiswa yang dapat kalian lihat bahwa ada PKMK yang nantinya akan dijabarkan oleh pemateri sendiri, bahwa Bapak ini udah pernah menjadi dosen pembimbing untuk membimbing mahasiswanya, dan ternyata hasil bimbingan Bapak itu berbuahkan hasil. Kalian nggak heran ya, coba lihat prestasinya, mahasiswa udah juara 1, kemudian juara 3, juara 2 juga. Nggak ada yang nggak juara ya teman-teman, jadi nggak bisa boleh diraguin nih pemateri kita yang handal. Nah, langsung saja nih teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja sapa Bapak Agusnya. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sekarang posisi Bapak lagi di mana Bapak? Lagi masih sekitaran Jambi. Cynthia. Alhamdulillah Bapak. Iya Bapak. Kenal Bapak, saya Cynthia. Bapak akan menemani Bapak untuk menjabarkan materi hari ini tentang program kewirausahaan dari Kemendikbudristek Bapak. Ya. Siap Cynthia. Boleh Bapak langsung saja Bapak. Baik, Cynthia Suci selaku moderator, dan tadi juga sudah dibawakan secara luar biasa ya oleh MC kita, Razul Faidah. Baik, saya sampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi dengan pengampu dan kaprodi yang luar biasa nih dari PGSD. Ini semangat turun gunungnya nampak ini ya, hadir semua, dan tentu apresiasi untuk Pak Ali Mansyah yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya hanya minta maaf sampai hari ini belum bisa ke PGSD, tetapi sudah dijadwalkan bahwa kita akan berkunjung ke Bulian. Itu hal pertama yang disampaikan. Terus kedua, sifatnya ini lebih ke sharing aja, berbagi. Mudah-mudahan saya bisa menggunakan waktu lebih efektif, sekitar 15 sampai 30 untuk berbagi. Setelah itu kita buka sesi diskusinya atau tanya jawabnya. Mungkin seperti itu. Izin saya share. Mungkin share screen-nya saya sudah ini ya, sudah dapat ya. Baik. Hal pertama tentu yang sama-sama kita camkan bahwa segala sesuatunya itu lebih kepada takaran niat kita. Itu takaran niat. Karena kita tahu bahwa niat itu ujungnya adalah nanti akan berbuah, apakah itu keberkahan atau sesuatu yang berlawanan dengan konsep keberkahan. Jadi saya apresiasi ini seluruh mahasiswa yang sudah hadir. Kalau dikeluarkan dosen pengampu berarti sekitar 235 ya, 235 mahasiswa yang hadir. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan flashback untuk tahun 2021. Dan ini menjadi evaluasi kita bersama bahwa Universitas Jambi mengirim 218 proposal PKM, program kreativitas mahasiswa. Dari 218 itu yang lolos hanya 11, lolos untuk tingkat nasional. Jadi kalau kita ukur nih hanya sekian 0, sekian %.
Itu sangat memprihatinkan. Terus kalau kita review khusus untuk PKMK, kewirausahaan, total proposal itu 72 proposal. Tapi yang lolos didanai hanya 1. Dan yang memprihatinkan kita itu ada 40 proposal tidak diberi nilai sama sekali. Lolos 31 tetapi tidak mendapatkan pendanaan karena di tahap kedua mereka tidak lolos. Nanti saya sampaikan kriterianya seperti apa, terus kisi-kisinya seperti apa, lalu trik kita seperti apa untuk bisa memenangkan kompetisi ini, hibah ini. Hanya tadi untuk Cynthia mungkin sedikit ralat, kalau modal dalam artian tertentu, kalau saya lebih melihat bahwa kita ini sebenarnya sudah dikaruniakan dengan modal yang luar biasa. Makanya Kemendikbudristek itu memfasilitasi kita cukup hanya dengan ide yang dituangkan kurang lebih 10 lembar dan kita bisa memperoleh pendanaan. Kalau tahun ini kisaran 5-7, tetapi kita ada pendanaan-pendanaan lain yang tahun lalu ada yang dapat 350 juta. Itu semua hibah. Terus ada juga yang dapat 250 juta, tiga proposal. Tahun ini masih jalan nih sampai bulan Juli evaluasinya. Jadi tidak tertutup kemungkinan pendanaan-pendanaan di pusat itu bisa kita peroleh dari inisiasi mahasiswa. Itu flashback kita tahun 2021. Nah, belajar dari situ untuk tahun 2022 ini skemanya udah dijelaskan ini. Jadi kalau kita concern aja lah PKMK ya, karena di sini ada riset eksakta, ada riset sosial humaniora untuk sosial ya. Berarti kalau PGSD mungkin lebih banyak kalau riset berarti ke sosial humanioranya. Nah, kalau untuk PKMK ini IQ-nya ada IQ 1, 2, 3, 5. Jadi kepada dosen pengampu saya apresiasi juga sudah hadir. Jadi ini salah satu yang selalu dipush oleh rektor dan pimpinan, bagaimana kita bisa meningkatkan IQ Universitas Jambi, indikator kinerja utama. Dan ini mensasar ke IQ 1, 2, 3, dan 5. Nah, untuk mahasiswa, kesetaraan SKS untuk MBKM, jika lolos tahap pertama, maka dinilai SKS-nya 1-2, tapi kita ngambilnya maksimal. Jadi 2 SKS dapat. Jika didanai, maka nanti akan mendapatkan SKS 3-5. Lalu kalau dipanggil ke tingkat nasional, Timnas, kalau untuk KBMI, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia, itu di Manado tahun ini. Di Manado, nanti bulan November. Kalau PKMK nanti dilihat, karena di sini juga masih ada ketentuan daring, ya, ketentuan daring. Tapi kalau KMI dia luring. Nah, kalau lolos masuk ke Timnas dapat lagi 2-3 SKS. Totalnya kalau kita dapat nilai maksimal di antara ini, maka ada 10 SKS yang bisa dikonversi ke mata kuliah. Jadi ini satu hal yang menguntungkan bagi mahasiswa, tetapi saya lebih melihat dari sisi sasaran IQ, gitu ya. Lalu ini cerita kami Brawijaya tahun lalu menjadi yang terbaik, di puncak acara kita dinobatkan sebagai juara 1. Terus kalau untuk Gubuk Nenas itu juara 2. Jadi ini prestasi mahasiswa dan prestasi universitas. Alhamdulillah saya kemarin ada 3 tim yang lolos untuk 2021 KBMI. Nah, lalu saya lebih melihat bahwa ini merupakan workshop ya, workshopnya yang perlu kita pedomani adalah bagaimana proposal itu bisa menciptakan reviewer itu terkesima. Jadi kita mencoba creating wow effect. Jadi di saat reviewer itu membaca hanya latar belakang atau noble purpose-nya,
maka pada saat itu dia terkesima. Itu yang penting. Itu yang penting. Izin sebentar ya, sebentar. Assalamualaikum Bu Ade. Ya. Alhamdulillah Bu Ade izin lagi ini webinar untuk PGSD. Nah, nanti saya telepon ya, langsung saya telepon nanti ya. Baik Bu Ade ya, terima kasih. Assalamualaikum. Maaf, barusan dari Ketua FPPM. Jadi ini itunya. Jadi nanti kita bahas entrepreneurship, terus golden cycle itu dalam business plan seperti apa, sampai ke bagaimana kita mencapai sukses ya. Yang penting nanti di sini patuhi regulasi untuk PKMK-nya. Pertama, kalau kita bicara tentang entrepreneurship, maka nanti proposal itu bisa masuk di 3 hal ini. Baik yang skalanya UMKM, small medium enterprise, atau yang syarat teknologi ide-ide. Jadi kalau ada ide-ide baru itu diutamakan. Innovation driven enterprise, terus juga ada nih sekarang lagi menarik ini, social enterprise. Jadi kita bergerak lebih mengarah kepada memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, walaupun ini berbeda, tetapi tetap tujuannya ini. Bahwa semua bisnis itu tetap tujuannya adalah bagaimana memperoleh laba, profitable, dan bagaimana supaya usaha ini berlanjut, sustainable. Jadi apapun jenis nanti bisnisnya. Jadi akan kita ke sana. Terus pengalaman saya dari tahun 2010, dan kita juga juara di Bali waktu itu, tentu kita berpikirnya dari golden cycle ini harus dari dalam. Harus dari dalam. Bagaimana kita memecahkan satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi kita memberi solusi. Karena kita tahu mulia-mulianya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi alam semesta. Nah, kalau kita punya manfaat, maka pada saat itu kita mendapat reward dari manfaat itu. Makanya kita masuk dari sini, dari dalam, bukan dari luar, bukan menjawab definisi what-nya atau apanya, tetapi kita bicara tentang why-nya. Oleh karenanya, ada pedoman yang selama ini, kalau pedoman ini diikuti, insya Allah kita bisa dapat berkompetisi dengan yang lain. Sehingga saya bilang kepada mahasiswa, kita jangan merasa inferior di hadapan universitas-universitas lain, UI, IPB, ITB, UNAIR, UGM, karena kemarin itu dari 164 perguruan tinggi yang hadir, yang ikut kompetisi, itu adalah perguruan tinggi negeri dan swasta yang kredibelnya sudah diakui lah secara akademik. Tapi ternyata kita tetap unggul. Artinya Universitas Jambi mahasiswanya harus tetap tegak di hadapan mereka, ya. Apa yang harus kita angkat dari satu ide? Pertama adalah masalah nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi real problemnya itu apa sih? Nah, kita lihat di situ. Kalau kita udah temukan masalahnya dan kita tawarkan solusinya, itu utama. Terus yang kedua, kearifan lokal, local wisdom. Jadi artinya jangan sampai kita tergantung, terutama untuk bahan baku, usahakan baku yang berlimpah di sana, dan bahan baku itu kadang-kadang tidak dilirik oleh orang lain, dia punya potensi ekonomi. Terus yang ketiga, upayakan unik, ya, unsur kreativitas tentu ada, karena roh dari kewirausahaan adalah kreativitas. Jadi untuk yang unik ini maknanya begini, kita tidak boleh duplikasi. Kalau duplikasi, imitate, itu berarti meniru, dan itu sering gagal proposalnya. Tetapi kita boleh memodifikasi. Jadi modifikasi boleh, tapi jika ide kita orisinal itu jauh lagi lebih hebat. Terus juga pemberdayaan masyarakat. Kehadiran kita itu membuat manfaat terhadap munculnya kemandirian ekonomi masyarakat. Jadi society empowering ini menjadi salah satu ukuran juga.
Terus mau tidak mau karena basisnya IPEX, jadi teknologinya ada, tapi jangan dimaknakan ini harus mesin ya, karena teknologi itu bisa prosedur, bisa proses. Terus yang tadi saya bahas bahwa mau tidak mau kalau kita mengajukan bisnis, tentu bisnis itu punya potensi profit dan punya potensi untuk berkembang. Itu itunya. Terus saya menggambarkan ini khusus, ini batu biasa ya, tidak ditata, tetapi di saat ini dikombinkan dengan suasana latar belakang, pegunungan yang ada salju dan di atasnya ada langit yang biru, walaupun ada awan, tapi awan yang bersih, maka pada saat itu kita terkesima nih, melihat batu, tapi pada saat yang sama kita juga melihat pemandangan yang luar biasa. Itu yang dimaknakan dengan wow effect. Jadi di saat orang membaca, wah ini nih, dapat nih. Nah, jadi kalau reviewer sudah menunjuk atau mengangkat jempolnya, maka pada saat itu proposal kita udah boleh dibilang lolos, gitu ya. Nah, tetapi dari semua yang saya ceritakan tadi itu kami terjebak itu. Kami dikasih proposal 3, lalu sibuk melihat kreativitasnya, kemanfaatannya dan lain-lain, terus kita beri nilai semua. Ternyata setelah diberi nilai, pihak Dikbud ngasih tahu bahwa Pak Gus, 3 proposal itu tidak ada yang lolos. Kita kaget. Kenapa tidak lolos? Karena di saat orang diberi kepercayaan untuk memperoleh dana dan mengelola dana tersebut, maka orang itu harus taat dengan aturan. Kalau tidak taat dengan aturan, maka ini poin 6. Keanggotaan setiap kelompok disarankan berasal dari minimal 2 angkatan yang berbeda. Jadi ini syarat ini ya, walaupun disarankan tapi ada kata-kata minimal. Maka artinya tidak boleh kalau 1 angkatan. Misalnya yang semester 2, 5-5-nya dari semester 2 tidak boleh, dikombinasikan dengan kakak kelasnya, seperti itu. Ketua bebas siapa aja. Itu bagus-bagus lagi kalau seandainya dengan prodi yang berbeda. Itu pedomannya, lalu kriteria. Nah, kriteria ini yang penting, ini kisi-kisinya. Jadi yang dinilai itu dalam proposal kita adalah kreativitas. Unik enggak gagasannya? Bermanfaat nggak produknya atau jasanya bagi alam semesta atau bagi masyarakat? Terus ada nggak keunggulan dari produk tersebut? Kalau di Bulian banyak itu. Saya kan membina ya di Rambahan, Desa Rambahan. Desa Rambahan itu kan ada gula arennya. Gula arennya tuh ada yang batok, ada yang gula semutnya, terus ada juga permennya, terus ada juga yang sudah diolah, tetapi dia tidak jadi tua. Karena saya dengar petani di sana yang punya pohon aren itu lebih senang mereka menjual dalam bentuk tua. Dalam bentuk tua, tidak perlu diolah, harganya tinggi. Dibanding kalau kita membuat gula aren. Tetapi dari sisi manfaat kan lebih sehat gula aren. Nah, kalau seandainya ada mahasiswa tertarik, itu sangat cantik itu. Di Rambahan, Desa Rambahan itu memang ditanam pohon-pohon yang memang mendukung produk-produk lokal Bulian ya. Terus peluang pasar, tentu harus ada peluang pasar karena peluang pasar itu nanti ada kaitannya dengan profit potensinya. Terus kalau profit ada, tentu potensi usaha itu berlanjut. Nah, yang sering diabaikan oleh proposal mahasiswa ini di poin 67 nih, Pak Sofwan ya. Mahasiswa sering. Pak Agus. Ya. Itu share screen-nya tidak jalan, Pak Agus. Oh. Mungkin perlu ulang. Ya. Baik, maaf. Untung ada yang ngasih tahu nih, Pak Sofwan. Kalau ini terdengar ya, ini ya tahu ya. Tahu, ini mungkin lewat aja, kita kembali ke sini aja. Oke, saya atau kalau ini mungkin udah langsung bisa ya kali ya. Izin, ini kayaknya laptop saya perlu diperbaiki nih kayaknya. Baik,
Terima kasih Pak Sofwan. Ini udah kelihatan ya? Iya, siap. Ya. Nah, yang sering siap, yang sering diabaikan oleh mahasiswa ini poin 6 dengan 7. Karena menganggap ini di luar konteks proposal, padahal ini penting. Dan nilai yang kami teliti dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak lolos itu kebanyakan justru nilainya jatuhnya di sini. Nah, untuk penyusunan anggaran biaya ini, kalau saya sih sarankan nanti tim mahasiswa yang sudah buat tetap didampingi penuh oleh dosen. Insya Allah saya juga bersedia, karena kita akui bahwa ada keterbatasan kemampuan mahasiswa di dalam penyusunan anggaran, gitu ya. Terus kalau untuk personalia juga tadi asal masuk sehingga lupa ada ketentuan beda angkatan atau prodi. Terus juga tentang kesesuaian jabatan dari personalia tersebut. Baik untuk waktunya, ya waktunya kalau dibilang 3 bulan atau 4 bulan, ya jangan ditulis 6 bulan. Nah itu kriteria ini perlu diperhatikan. Saya khusus ke 67. Itu sisi lemah dari proposal mahasiswa. Itu saya geser ke apa yang terjadi selama ini, penilaian yang diberikan oleh Dikti ya terhadap kita. Saya ini dulu, saya buka filenya hasil evaluasi. Jadi nanti dari hasil evaluasi ini kita sama-sama bisa menilai apa sih kelemahan kita dan apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya enak kalau kita basisnya adalah hasil evaluasi. Oke, saya buka. Ini hasil penilaian untuk Universitas Jambi. Jadi ditujukan kepada wakil rektor. Coba kita bedah. Ini yang pertama ya. Jadi proposal itu dinyatakan lolos pendanaan jika nilainya 1.000. Nilainya 1.000. Oke, kita baca di sini proposal masuk ke WR3 lolos, terus dosen pengampu oke, maka valid proposalnya. Masuk ke penilaian tahap 1 lolos ya, tahap 1 lolos, nanti ada ketentuan administrasinya atau disebut dengan desk evaluation. Lalu penilaian tahap 2 baru ke kriteria tadi. Nah, tolong perhatikan. Kalau seandainya poinnya merata 150 kali 7 itu udah di atas 1.000. Tapi ternyata mahasiswa rendah di sini nih. Poin 6 dan poin 7 ini rendah. Nah, rendah inilah yang menarik total nilai menjadi rendah. Jadi saya ulangi lagi kepada mahasiswa yang buat proposal, tolong 6-7 ini jangan diabaikan. Benar-benar diperhatikan ya, benar-benar diperhatikan. Kalau ada kesulitan dalam penyusunan anggaran biaya, nanti kita bisa workshop. Kita workshop berapa orang yang tertarik, proposalnya udah jadi, lalu kita bahas khusus untuk anggaran biaya. Lalu tadi saya sudah sampaikan bahwa dari 72 proposal PKMK itu yang lolos cuma 1 dan ada 40 yang tidak diberi nilai. Nah ini dia. Ini kan tidak ada nilai nih. Tidak ada nilai, universitas lolos, ada pimpinan sudah tanda tangan, dosen sudah tanda tangan, valid. Nah coba tahap 1 tidak lolos. Tolong kita bahas satu-satu ya. Kita bahas satu-satu. Jadi kenapa tidak lolos? Bahwa di sini produknya itu biasa-biasa aja, kaos biasa. Jadi sudah banyak dijajakan oleh masyarakat. Jadi tidak ada lagi unsur kreativitasnya. Padahal kalau kaos itu dia modif, kayak bimbingan saya, Pak Do juga kaos, tapi dia masukkan budaya Jambi sebagai labelnya. Terus setiap orang membeli nanti dia bisa pakai barcode QR pantun. Nah tadi kan Cynthia ya yang pantun sama lah dua-duanya tadi ya, MC juga berpantun, pantunnya hebat-hebat semua. Nah itu yang membuat dia beda, lolos dia sampai ke nasional.
nasional. Oke, nanti kita berarti tidak dapat pendanaan ya. Kita bahas lagi nih, yang kosong-kosong aja dulu. Nah ini kosong. Kenapa sih tidak dinilai? Karena waktu dibuka di halaman pengesahan, lembar pengesahan berarti halaman 2, itu ditemui bahwa tanda tangan itu cropping. Baik anggota, ketua maupun dosen pendamping semua tidak boleh, harus tanda tangan basah asli, baru nanti di PDF-kan. Tetapi tidak boleh di cropping, jadi diambil scanannya terus dimasukkan, karena mesin pendeteksinya ada sekarang, pendeteksi bahwa itu hasil cropping. Nah udah, dia lihat aja halaman 2 lembar pengesahan, oh udah ini enggak asli, udah enggak usah diberi nilai. Artinya semua isi proposal yang udah kita buat bagus-bagus itu enggak diperhatikan mereka lagi. Udah stop. Nah, ini satu kasus ya. Terus kasus kedua nih. Coba perhatikan, ini kan juga ada nilai nih, enggak diberi nilai. Kenapa? Karena letak penomoran tidak sesuai dengan buku pedoman. Nah, mohon baca buku pedoman. Jadi untuk adik-adik semua nanti, perhatikan pedomannya apa. Kalau menurut pedomannya kan ada aturan sisi kanan, atas, bawah, kiri, kanan. 4 dengan 3, 3, 3. Nah, itu harus dipatuhi. Spasinya 1,15. Nggak boleh 1,5, nggak boleh 2. Jadi kalau ditemui aja 1,5, otomatis sudah nggak lolos. Mereka tidak akan baca kriteria dan memberi nilai. Coba perhatikan, ini hanya penomoran. Jadi penomoran itu kan kita menganggap biasa aja, mau di atas, mau di tengah, mau di samping kanan, kiri. Tetapi kalau itu yang dilakukan, maka tidak mematuhi pedoman. Kalau tidak mematuhi pedoman, maka disinyalir tidak taat aturan. Kan gitu ya. Ini lagi kosong nih. Kenapa kosong? Coba perhatikan. Halaman 8 margin tidak sesuai pedoman. Coba ya. Kita halaman 1 sampai 7 udah bagus tuh. Sesuai. Mungkin halaman 9 dan seterusnya sesuai. Hanya ditemui pada halaman 8 margin tidak sesuai. Karena tidak sesuai, udah langsung tidak diberi nilai. Jadi kesesuaian persyaratan administrasi itu bersifat wajib. Nah, itu ya. Tolong diinikan. Jadi nanti tinggal dibaca buku pedomannya. Dari buku pedoman itu nanti kita patuhi. Lanjut lagi, ini ya, ini nilainya 8,15 tidak lolos, ya rendahnya juga di 6,7 ya, 6,7. Sebenarnya ini bisa disiasati sih, bagaimana mendapatkan nilai maksimal dari 6,7. Termasuk juga 5 bisa disiasati. Kalau 1, 2, 3 memang itu murni dari gagasan yang ada. Nah ini kosong lagi, coba perhatikan kenapa sih kosong, ya sama aja tanda tangan ternyata hasil cropping. Nah, itu. Terus ada keberulangan topik, berarti dia hanya tidak modifikasi, tetapi mencoba melihat dari sisi duplikasi. Oke, ini tidak lolos lagi, tidak sesuai ya. Tidak sesuai, marginnya hanya margin dinilai tidak sesuai. Ini nilainya rendah, saya tidak bahas. Ini juga tidak sesuai, malah ini tidak dikasih komentar karena dari awal mungkin ini di cover. Di covernya udah tidak sesuai, udah mereka tidak bakal buka lagi halaman berikutnya. Ini juga, nah tolong perhatikan ini tanda tangan dosen merupakan scan potongan tempelan, otomatis gagal itu ya. Sama ini kosong juga, sama ya, cropping tidak boleh ya, kan sayang itu proposalnya udah lolos tingkat universitas, pas dikirim ternyata ditemui kesalahan yang mendasar bahwa itu hasil cropping tanda tangan. Lalu saya mau menunjukkan yang lolos, karena yang lolos kan 1 ya, menunjukkan yang lolos. Nah yang lolos ini coba kita amati bersama. Ini kan nilainya 1145. Karena lolos, tahap 1, tahap 2 lolos, maka dapat pendanaan 9.500.000. Nah, kita amati. Masih rendah di sini, tetapi udah lebih tinggi dari yang tadi, 55, 55.
Yang tadi ada 40, ada 20 malahan ya. Nah, kita perhatikan di sini kreativitasnya, produknya, peluang pasar. Nah, coba kita amati. Ini kan gagasannya kan hanya buat permen jelly. Kalau hanya kolang-kaling udah biasa. Kalau nenas juga udah biasa. Tapi di saat kolang-kaling dan nenas digabung, maka ada komentarnya belum banyak di pasaran. Itu. Nah, ini yang membuat dia lolos. Jadi memang peluang pasarnya menjadi terbuka. Itu ya. Ini dia bilang peluang pasar sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena dia memodif dua bahan baku menjadi satu produk walaupun sama-sama permen jelly. Permen jelly kan masih biasa. Kalau profit itu bisa kita setting untuk menyatakan tinggi atau tidak. Otomatis kalau profitnya tinggi, usaha akan berlanjut. Jadi kalau menurut saya sih kita concern aja di latar belakang, noble purpose-nya. Konsen di situ, idenya apa sih yang membuat nanti muncul wow effect tadi. Ya, yang lain-lain udah ini penilaiannya, rasanya itu yang bisa saya kasih komentar. Kita nanti diskusi bersama ya. Hanya saya mau sampaikan, jika dibutuhkan nanti khusus untuk workshop penyusunan anggaran biaya, saya bersedia. Kalau ini kami sendiri sebenarnya sudah membuat dalam bentuk Word tentang pedoman yang benar. Jadi mungkin bisa di-share pada saatnya bagaimana formatnya, font dari tulisan itu, bentuk pilihannya apa, kalau kita Times New Roman, terus spasinya dan lain-lain itu udah kita siapkan, termasuk lembar pengesahan. Itu ya, itu jadi sangat disayangkan seandainya gagal itu hanya gara-gara cropping tanda tangan. Nah ini ya, dosen pendamping itu dia scan itu tanda tangannya, di scan, enggak boleh ya, enggak boleh. Gara-gara itu ya udah, enggak ada penilaian. Itu rasanya yang bisa saya sampaikan, nanti kita diskusi. Tapi sebelum itu saya mau kirim di chat ya, kirim pedoman. Pedoman ini sudah saya kirim satu, terus nanti saya kirim. Oh ini ke Dimas ya, maaf. Jangan ke Dimas lah, untuk semua. Untuk semua. Saya ulang lagi. Mungkin sampai jam 11 ya. Oke. Ini sudah terkirim, terus pedoman PKMK-nya sudah saya kirim juga. Oke, untuk mahasiswa filenya sudah saya kirim untuk pedoman. Jadi ikuti nanti pedomannya. Terima kasih. Saya kembalikan. Silakan Cynthia Suci ya mungkin ya panggilannya ya. Silakan. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas materi yang diberikan. Itu sangat bisa mengembangkan ide-ide kami, Bapak. Kebetulan Cynthia juga ikut PKMK tahun 2022, Bapak. Nah, jadi semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita. Nah, sebelum kita tutup acara, sebaiknya kita sharing dulu nih. Mungkin dari teman-teman udah dijabarin dengan jelas sama pemateri yang kompeten. Mungkin, wah, aku udah punya ide. Tapi gimana ya buat ide kita tuh unik supaya proposal kita goal. Nah, mungkin teman-teman boleh tanya nih sesi pertama, ada 3 pertanyaan, boleh open mic atau chat, boleh raise hand terlebih dahulu. Saya persilakan kepada audiens yang ingin bertanya. Suci, izin sebentar ya. Iya, Bapak. Izin sebentar. Saya menyampaikan idenya seperti ini. Kemarin ada mahasiswa datang dari ekonomi dan pertanian. Idenya menurut saya cemerlang idenya. Jadi gini, dia temui bahwa petani-petani singkong ini pada mengeluh. Mengeluh kenapa hasil panennya itu hanya dihargai 1.000 per kilo.
Akibatnya mereka tidak panen itu, mereka tidak panen dan usia tanaman itu udah jadi 2 tahun lebih. Padahal kalau tidak dipanen 2 tahun lebih kan nanti hasilnya juga semakin tidak bagus. Itu ya. Lalu mahasiswa ini punya ide, wah ini ada masalah nih di tingkat petani. Lalu itu diolah menjadi tepung mokaf. Tepung mokaf. Jadi dipraktekkan, ternyata untuk 2 kilo singkong itu bisa menjadi 1 kilo tepung mokaf. Apa nilainya? Nilai tambahnya. Kalau seandainya singkong itu harganya 1.000, 2 kilo kan 2.000. Dan tepung mokaf kalau di pasaran, di marketplace, kalau dibuka itu harganya 30.000 per kilo. Anggaplah kita hanya menjual 20.000 per kilo. Berarti ada margin sampai kelipatan 10 itu, dari 2.000 ke 20.000. Berarti di situ ada nilai tambah. Lalu kebermanfaatnya apa? Kebermanfaatannya ya bagi petani. Petani yang selama ini mereka tidak panen, itu bisa kita beli dengan harga yang lebih. Jadi nanti di setting di sana bukan 1.000 dibeli tapi menjadi 3.000. Berarti artinya petani mendapatkan manfaat dari kehadiran usaha mahasiswa ini. Terus mahasiswa ini tidak berhenti sampai di situ. Karena apa? Ternyata tepung mokaf ini bermanfaat untuk orang-orang yang diabetes dan orang-orang yang yang punya kanker. Jadi orang cenderung untuk mengkonsumsi tepung mokaf. Nah, itu kebermanfaatannya dari sisi kesehatan. Terus berikutnya lagi, ternyata itu kalau seandainya di produk untuk makanan-makanan modern itu lebih bagus. Jadi kalau di antara kita mahasiswa ada yang pernah mengkonsumsi mie Minangkabau, itu tepungnya adalah tepung mokaf. Dan yang lebih hebat lagi, local wisdomnya, kalau menggunakan tepung terigu, maka terigu itu impor. Sedangkan kalau menggunakan tepung mokaf, maka itu produk dari dalam. Jadi mensejahterakan petani, local wisdomnya dapat, potensi profitnya dapat, keberlanjutan usahanya pasti dapat. Nah itu ide, sederhana idenya. Jadi kalau menurut saya sih, lihat aja di lingkungan apa sih yang dihadapi masyarakat kita, dari situ bisa kita angkat. Atau bisa juga dari hobi. Mungkin ada yang hobi menjahit, ada yang hobi chatting. Nah kalau hobi chatting itu pengalaman noleh. Noleh itu juga kemarin mewakili Unja untuk tingkat nasional. Malah sekarang udah dapat proyek besar. Noleh itu digabung mahasiswa yang hobi jalan-jalan, traveling, yang hobi kuliner, dan yang hobi fotografi. Itu digabung menjadi satu bisnis. Nanti saya share itunya, Instagram mereka, ya, linknya boleh dibuka. Silakan. Baiklah, rekan-rekan semua yang ada audiens di sini, ada yang ingin bertanya, saya persilakan. 3 pertanyaan utama, boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, yang pertama ada Saudari Jihan dari semester 2 ya, Dek. Nah, boleh langsung bertanya kepada pemateri kita, Bapak Agus Syarif. Kepada Saudari, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza dengan NIM A1D12110 dari R001. Di sini saya ingin menanyakan mengenai keunikan judul. Mungkin judul-judul yang dibuat ada yang memiliki keunikan, namun apakah judul yang unik tersebut bisa menjadi hal yang tidak dapat memenuhi persyaratan dikarenakan adanya judul yang sering diajukan ataupun sudah banyak mahasiswa yang menggunakan judul tersebut. Misalnya dengan judul keripik Bapak. Apakah
ada judul-judul yang lain yang mungkin bisa terbatas ataupun tidak bisa lagi dialokasikan untuk kegiatan PKMK, Kak. PKMK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Jihan ya, Jihan Mariza. Jadi saya sengaja nih mau googling ya, mau googling. Jadi kalau seandainya kita melihat sekarang gampang lah. Sekaligus saya mau pesan ya ke mahasiswa ya, hati-hati dengan status ya, karena status itu nanti akan menggiring personal branding kita menjadi tidak bagus kalau seandainya status kita itu sering hal-hal yang sifatnya ghibah dan lain-lain ya. Saya lebih cenderung nanti kita harus melihat dari sisi kalau membuat status di media sosial tentu status-status yang bagus. Nah, contohnya ya, contohnya saya langsung nih cari nih Adam Al-Fatah mahasiswa kemarin yang juara, ini keluar semua nih, keluar nih profilnya, fotonya. Terus kalau saya cek lagi ya, cek lagi. Nah, mahasiswa Unja UKI prestasi di tingkat nasional seperti itu. Jadi sekarang media sosial itu ada positifnya tapi juga ada negatifnya ya. Jadi hanya mencari satu nama aja kita udah dapatkan. Saya juga bisa nyari nih, misalnya tadi keripik ya. Jadi kalau saya menilai satu proposal, saya tinggal melihat keripiknya apa. Nah, misalnya kita keripik singkong lah. Berapa ribu keripik singkong yang muncul nanti. Kan itu, nah ini. Kan gitu ya. Kalau seandainya keripiknya itu sama aja, seperti ini kan hampir sama nih. Sama. Udahlah, berarti duplikasi kalau sama. Tetapi di saat, nah ini udah beda, karena di sini dikemas, udah beda. Terus ini sudah ditabur dengan taburan yang berbeda. Dan hampir rata-rata keripik itu sama, kecuali ini ya, yang lainnya sama. Nah kalau sama berarti nilainya rendah. Nah, ini ada beda karena pakai ulir. Seperti itu, Jihan. Jadi kalau kita melihat, kamu tadi keripiknya apa? Kalau hanya sebut keripik, enggak ini dia akan keluar banyak, lebih dari 1 juta mungkin. Jihan pengennya apa? Keripik apa tadi? Kalau ide Jihan sih keripik dari biji nangka, Bapak. Oke, keripik dari biji nangka. Saya kan tinggal set ini aja. Nah, ini udah biasa. Tidak ada istimewanya. Tetapi di saat kita membuat keripik biji nangka dengan konsep yang berbeda, maka dia disebut dengan modifikasi. Tapi kalau dijual seperti ini, ya ini hanya pengeringan. Terus ada juga yang dalam bentuk diiris, ya diiris seperti ini. Ada yang dikasih balado dan lain-lain. Itu menjadi biasa aja, biasa. Ya. Ini saya tidak tahu nih keripik biji nangka kok arahnya modelnya seperti itu, nangkanya ada, bijinya ada, tapi produknya jadi seperti ini. Nah, kalau ini kan saya penasaran nih nanti nih, kok beda ya? Yang lainnya kan lebih ke arah pemanfaatan biji, kok ini kayak tempe ya? Nah, kita buka aja. Nah, ternyata ini ada tulisan dibikin dengan cara yang tidak biasa. Itu yang kita sebut dengan wow effect itu. Nah, kita telusuri lagi nanti. Kita telusuri lagi enggak biasanya seperti apa. Nah, baru dapat poin. Seperti itu, Jihan. Terus kalau untuk pribadi, saya kan bisa ya, kalau misalnya, maaf, mudah-mudahan enggak ada masalah sih dengan Jihan ya. Saya tulis nih Jihan. Oh, ini lampu banyak nih gambarnya. Saya enggak tahu. Oh, ini Omariza, bukan Jihan ya. Saya belum ketemu nih Jihan. Jihan yang mana nih? Ada enggak Jihan fotonya di sini? Enggak ya? Terus ada mahasiswa yang 2014 juara yang saya buka, yang saya bawa ya. Coba boleh dicari Patria ini ya.
Patria, lihat bisnisnya. Ini mahasiswa Unja nih, yang juara pada tahun 2014, bimbingan saya di Jember. Lalu menikah dengan bimbingan saya juga, mahasiswa yang sama. Ini tampil di Kick Andy, tampil di hitam putihnya Deddy Kobuzer. Nah ini waktu kami juara. Nih, juara 1 ya, juara 1 di Jember dan diikuti oleh perguruan tinggi negeri juga. Jadi sekali lagi saya bilang bahwa jangan khawatir dengan Universitas Jambi dalam artian tertentu. Kita udah bisa berbangga lah dengan Universitas Jambi. Seperti itu ya. Jadi bisa dilacak. Jadi kalau seandainya menggunakan media sosial, hati-hati aja penggunaannya. Itu Cynthia, Suci ya, saya kembalikan. Baik Bapak, jadi seperti itu Saudari Jihan mengenai keunikan dari judul, kita harus buat judul itu beda dari yang lain, atau tadi kata Pak Agus Syarif tadi kita harus modify dari yang udah pernah ada, kita modify jadi yang lebih luar biasa lagi, seperti itu. Mungkin udah bisa nih mau ngajin proposal tentang PKM, mau dikembangkan ide yang tadi kritik tadi, semoga proposalnya bisa goal ya Jihan. Nah, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kepada Eci ya, kepada Saudari Eci, saya persilakan. Terima kasih buat moderator kesempatannya. Pak, saya di sini ingin bertanya masalah proposal juga. Kalau di produk ya Pak ya, kalau di produk yang udah ada barangnya kan kita bisa kreativitas kayak tadi biji nangka bagaimana pengelolaannya itu, terus juga ada kayak nanas ketemu ini tadi yang seperti Bapak sebutkan. Nah, kalau di jasa nih Pak, kalau di jasa tuh kan kita harus menjelaskan di gagasannya itu, nah, terus tuh visi misinya. Kebetulan ide kami ini adalah membuat les private dengan metode 5 visi sesuai dengan judulnya kami buat 5 rooms. Maka dari itu kami di sini ada 5 kompeten. Kebetulan di kami semua ini ada sesuai aturan yang berapa aturan yang Bapak sebutkan tadi, ada aturan yang kami tidak ikuti. Dan ada beberapa poin yang tidak kami ikuti juga, yaitu penjelasan masalah keuntungan itu, Pak. Kalau menurut Bapak nih, untuk produk jasa, terutamanya dalam les privat ini, apa yang harus kami lakukan gitu? Kalau udah masalah gagasan dan visi misi, pastinya kami udah ngejelasin begitu apa yang menguntungkan di les ini. Tapi untuk masalah pembiayaan, keuntungan ke depannya gitu, itu bagaimana Pak ya? Karena kan beda Pak ya, dengan produk barang dengan produk jasa. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya atas Saudari Eci. Baik Bapak, boleh langsung dijawab Bapak mengenai pembiayaan keuntungan pada produk jasa ya Eci. Baik, terima kasih Suci. Desi, ini dari cara bicaranya, terus dari gagasan yang selintas dapat, saya punya keyakinan ya, kalau itu diajukan proposalnya bisa lolos. Nah, tinggal nanti kelemahannya aja. Kelemahannya itu yang kita atasi. Jadi kalau seandainya memang ada kesulitan dalam menyusun anggaran biaya, terus sekaligus potensi profit dan paksa pasar, itu bisa kita adakan workshop sendiri. Atau bisa sih kalau ada waktu nanti ini ke saya, Japri, timnya, Pak Agus, ada waktu enggak kita Zoom atau video call? Kalau lagi ada kosong, kita lakukan. Tapi mudah-mudahan Prodi dari PGSD memfasilitasi nanti khusus memang dalam menyusun anggaran biaya. Gitu ya. Terus Desi, saya juga punya social enterprise, itu jasa loh. Jasa ini saya ini kan ya, share screen untuk ini saya ini
Saya nama itunya sayur asum. Sayur asum. Ini sayur asum, foundernya saya, dan kita udah mendapatkan dana, malah kadang-kadang tidak terhitung dananya, terus dapat penghargaan juga ya, dapat penghargaan. Idenya sederhana sebenarnya. Ide sederhananya itu bahwa petani itu punya masalah, lalu bagaimana kita menawarkan jasa untuk mengatasi masalah mereka. Nah, akhirnya kita buatlah yang namanya sayur asu. Sayur asu nyatanya berkembang nih, berkembang menjadi pusat edukasi, berkembang menjadi pusat wisata. Malah nih alhamdulillah kemarin mereka bisa panen, bisa beli mesin ya, bisa beli mesin. Nah, ini orang senang sih dengan spot-spot tertentu. Terus kalau pulang setelah panen mereka bawa. Nah, kami hanya menawarkan program-program yang itu memang sebenarnya lebih ke jasa. Kita tidak memproduksi, tapi di situ ada 7 hektar lahan yang seolah-olah menjadi punya kami. Seolah-olah menjadi punya kami. Nah, hasilnya itulah yang kita sebar ke panti asuhan, kita sebar ke pesantren, dan lain-lain. Nah, ini bisa dikunjungi lah nanti. Bagaimana dia menjadi objek wisata, terus di situ muncul juga bisnis di mana ibu-ibu petani itu akhirnya mereka bisa membuat produk seperti itu. Jadi gagasannya sebenarnya jasa punya peluang yang lebih tinggi, lebih menjanjikan di samping produk. Karena produk itu banyak syarat. Kalau jasa sih enggak. Selama jasa itu memang memuat kearifan lokal, selama dia hadir dalam konsep pemberdayaan, maka pada saat itu nilainya menjadi tinggi. Itu Desi ya, Desi Natalia Asa. Silakan lanjutkan ya. Kalau mau izin ya, tapi kalau pembimbing tetap dari dosen-dosen PGSD, share aja, kirim draftnya walaupun masih kosong, dalam artian masih draft ya, masih berupa draft. Coba kirim. Kalau nomor handphone saya udah tahu kan? Kirim aja. Kirim ke, oke, saya kasihlah nomor handphonenya 0813 Suci ya, 0813 6622 5596. Oke, di chat udah saya tulis juga. Nah, silakan nanti. Hanya gini, kalau enggak terjawab itu ada kemungkinan seperti ini atau lagi kuliah. Jadi bukan tidak menjawab, mengabaikan, tetapi memang ada kegiatan. Dan insya Allah pada waktu senggang nanti kita akan berikan jawabannya. Itu ya Desi ya. Silakan Desi. Silakan. Lanjut. Banyak, Pak. Sama. Silakan Suci kembali. Baik, mungkin semoga terjawab ya Saudari Eci atas pertanyaannya. Boleh juga kontak Bapak untuk lebih jauh tentang produk jasa yang akan dikembangkan sama tim Eci tadi. Selanjutnya boleh pertanyaan terakhir dari audiens semua. Jika ada yang ingin bertanya boleh raise hand. Sembari menunggu pertanyaan dari, ternyata Pak Sofan mau tanya ya. Boleh Bapak, saya persilakan ya. Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat memotivasi apa yang sudah dilayangkan oleh Pak Agus Syarif sebagai koordinator mata kuliah untuk kewirausahaan di tingkat universitas. Saya pertama berterima kasih sekali lagi kepada Pak Agus sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan pencerahan kepada adik-adik kita mahasiswa PGSD yang ada di Bulian seperti itu. Next time mudah-mudahan Pak Agus bisa bergabung atau mungkin bisa berkunjung ke Bulian
sebagai satu kampus yang terpisah dari Mendalo. Mudah-mudahan walaupun terpisah, kami di Bulian terus mendapatkan informasi yang bermanfaat, semua hal, apalagi ini terkait PKMK ini. Pak Agus, sedikit mungkin yang saya tanyakan, ada poin fatal yang saya lihat. Pertama, saya melihat kreativitas. Kreativitas itu artinya mahasiswa dituntut untuk memiliki ide-ide kreatif seperti itu ya. Yang kedua terkait dengan pembiayaan. Nah, tadi Pak Agus bilang bahwa nomor 67 ini terkait pembiayaan ini adalah poin-poin yang memang sering terbilang fatal dan akhirnya menyebabkan proposal mahasiswa tidak dinilai walaupun mungkin sudah lolos pada tingkat universitas. Yang ingin saya tanyakan adalah realnya. Kita kan bicara kadang-kadang adik-adik kan membuat dana itu atau mengajukan dana itu sesuai dengan panduan yang sudah ada, atau misalnya mereka memang memiliki nol dana, misalnya seperti itu kan. Artinya yang diajukan itulah yang mereka yang mereka akan harapkan. Artinya tidak punya modal awal. Seperti modal awalnya hanya kreativitas, ide, dan mungkin pembuatan proposal yang memang sudah sangat sesuai dengan aturan. Nah, terkait dengan pendanaan ini, halo, masih dengar suara saya ya? Terkait dengan pendanaan ini, apakah yang dimaksud dengan sesuai dengan kondisi itu, kita juga boleh melampirkan dana awal yang memang sudah kita miliki, dan sehingga ditambah lagi mungkin pendanaan yang yang kita harapkan dari baik itu dari kampus maupun mungkin dari pusat seperti itu. Jadi apakah memang dana itu memang hanya real modal yang memang kita harapkan, atau kita boleh misalnya memiliki dana awal, atau misalnya usaha kita ini udah berjalan nih misalnya seperti itu. Terus dana awalnya segini, terus kita ajukan lagi untuk memperbaiki proses usaha ini bisa lebih baik. Seperti itu Pak Gus mungkin yang saya tanyakan. Siap, Pak Sofwan ya. Jadi saya share ininya, ketentuannya. Jadi kalau kita bicara tentang ketentuan dananya, kan kisarannya sudah ada ya, kisaran besar kegiatan per judul itu 5 juta sampai 7. Artinya gini, untuk adik-adik mahasiswa, tidak boleh kurang dari 5 juta ya, berarti misalnya 4.999.000 tidak boleh, karena minimalnya 5 juta. Terus maksimal juga tidak boleh ditulis misalnya 7.100.000, 100.000 juga tidak boleh, karena batas maksimalnya 7. Nah, sumber pendanaan itu bisa dari universitas juga dimungkinkan, tetapi saya tidak melihat dari pribadi ini itunya Pak Sofwan. Ntar saya besarkan ya, saya besarkan. Jadi kalau kita melihat dari rujukan ini, maka rujukan ini rekap sumber dana. Jadi Bermawa berarti ini Bigut, Ristek itu apakah 100%, terus dari universitas apakah ada. Terus instansi lain, jadi instansi lain itu bukan pribadi, jadi bukan mahasiswa, bukan mahasiswa. Misalnya ada dari Pemda karena juga tertarik untuk mengangkat sumber daya manusia yang ada di Bulian misalnya, lalu mereka juga mensupport dana, bisa. Gitu. Jadi ada 3 alternatif, tetapi tidak memunculkan dana pribadi. Nah, ketentuan pendanaan juga sering salah. Salah itu gini, kan ada ketentuan. Nah, ketentuan ini tidak boleh dilanggar. Tidak boleh dilanggar. Jadi ini kan ada ketentuannya bahwa bahan habis pakai 60% itu untuk maksimal. Nah, lalu di sini maksimalnya hanya 15%. Terus untuk transportasi lokal tidak boleh lebih dari 30%. Seperti itu. Jadi ini salah satu contoh yang memang nanti harus dievaluasi untuk setiap proposal. Kalau saran saya, Mas Sofwan ya, dan Prodi, mungkin saran saya sih kalau menyangkut poin 67 itu mungkin ada evaluasi tersendiri.
Jadi agak serius kalau kolektif. Jadi kolektif beberapa dosen memperhatikan poin-poin di 67. Karena 67 ini sering kita yang terabaikan. Lalu ada ketentuan nih, yang ketentuan. Nah, ini ketentuan ini nih harus dipatuhi. Jadi untuk mahasiswa tolong dipatuhi. Ini adalah anggaran yang tidak boleh. Biaya yang tidak diperkenankan diusulkan dalam rencana anggaran biaya. Apa aja itu? Honorarium, konsumsi, hadiah, terus untuk dosen pendamping, narasumber, pemateri, itu tidak boleh. Terus ada sewa komputer, laptop, dan lain-lain. Pembelian alat boleh, tapi tidak boleh lebih dari 1 juta per item. Terus tidak boleh pembelian penyimpanan data, flash disk. Kan kadang-kadang ada tuh untuk belilah flash disk. Gitu. Terus kuota internet juga per bulan tidak boleh lebih dari 100.000 per tim ya. Jadi kalau anggotanya 5, kalau masing-masing dibagi, maka jatahnya 20.000. Bolehkah beli kuota internet? Boleh, karena komunikasi, tetapi tidak boleh lebih dari 100. Terus durasi sewa lisensi yang tidak boleh juga melebihi 6 bulan. Itu seperti itu. Jadi artinya poin 67 itu dia masuknya ke sini. Terima kasih Pak Sohwan. Sehingga saya bisa juga menjelaskan detail untuk poin 7 khusus anggaran biaya. Itu ya, itu informasinya, kegiatannya. Terus kalau 6 itu kan menyangkut kegiatannya, waktunya berapa bulan. Terima kasih Pak Agus, mudah-mudahan bermanfaat nanti. Amin, amin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi. Saya kembalikan, silakan. Suci ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Agus Syarif untuk jawabannya. Semoga bermanfaat. Mungkin teman-teman juga dari tadi bingung nih sama poin, sama 6, sama 7. Semoga itu udah terjawab ya. Mungkin dari mahasiswa satu lagi, kalau ada yang ingin bertanya, boleh raise hand. Jika tidak, saya aja yang bertanya, boleh ya Bapak? Jadi mungkin yang lagi terngiang-ngiang sama saya adalah apakah banyak mahasiswa ini pada mengajukan proposal PKM dibandingkan PKM lainnya kayak PKM GT, artikel ilmiah, mungkin KTI dan lain-lain. Tapi lebih banyak itu kepada kewirausahaan. Jadi apa sih dari kewirausahaan ini, kenapa orang itu pada rata-rata ngambil spot yang di kewirausahaan, Bapak? Itu ya, Suci ya. Sebenarnya gini, mengapa kok kewirausahaan itu di setiap universitas menjadi banyak dan wabil khusus untuk Unja ya. Unja kan visi misinya kan khusus memang kita ingin menjadi world class entrepreneurship university. Jadi kita udah deklarasi bahwa Universitas Jambi itu basisnya adalah kewirausahaan. Itu satu. Sehingga akhirnya semua prodi memang menekankan ke ranah kewirausahaan itu. Itu satu. Terus juga jangan lupa bahwa kita juga sebenarnya kewirausahaannya kan basisnya agri industri dan lingkungan. Jadi kalau seandainya itu diangkat seperti tadi Desi Natalia kan tadi bicara tentang jasa. Sebenarnya lingkungan itu paling potensial itu diangkat isu lingkungan untuk bisnis jasa. Nah, seperti itu Suci. Apakah yang lain banyak juga, tetapi pada titik tertentu memang ada keterbatasan. Kalau kewirausahaan itu dosen pengampunya tercatat sekarang ada 167 dosen pengampu. Oleh karenanya, mengapa proposal kewirausahaan, PKM kewirausahaan lebih banyak? Salah satu alasannya itu. Itu ininya. Tapi sekarang kalau menurut saya sih terbuka untuk riset ya. Karena kayak Suci kan udah semester 6. Kalau semester 6 kan sudah mau menuju ke seminar proposal kan, membuat proposal. Mengapa tidak diarahkan proposal itu dimasukkan ke PKM sosial humaniora, atau yang eksakta tentu PKM-nya PKM eksakta. Itu jawabannya.
Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja pemaparan materi yang dipaparkan oleh pemateri yang sangat kompeten, yaitu Bapak Dr. Andes Agusyarif. Nah, teman-teman semua, untuk sebelum kita tutup acara kita, boleh kita foto bersama dulu Bapak. Biar, wah, ternyata Pak Syarif ini ganteng sekali gitu Pak. Boleh kita foto, panitia boleh siap ya. Oke, slide 1. Yang lagi off cam boleh on cam biar kelihatan semua nih wajah cantik-cantik ganteng-gantengnya. Oke, slide 1. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Slide 4. 1, 2, 3. Untuk slide lain boleh on cam nih, teman-teman. Baiklah, udah selesai acara kita. Sebelum kita tutup nih, kita kembalikan semuanya kepada Allah yang sudah memberikan kelancaran. Baiklah, untuk menutup acara kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Soleh SPD MPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yufi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi binuril iman wa nawwir qalbi binuril ilmi wa nawwir qalbi binuril fahmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma abwaaba ni'mah, abwaaba salamah, abwaaba quwwah, abwaaba ni'mah, abwaaba sihah, wa samaitaha ala lisani nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Syarif atas materinya yang sangat luar biasa sekali, yang sudah membuka mindset kami tentang untuk maju membuat proposal PKM ini, Bapak. Semoga PGSD banyak yang jebol proposalnya, Bapak. Dan selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir dalam acara kita, dan terima kasih banyak pada audiens yang sangat berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sebelumnya Bapak, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi Bapak. Jangan lupa Bapak mampir ke kampus kami tercinta Bapak. Cuma 2 jam jaraknya Bapak, 1 jam lebih Bapak. Biar kita tahu Pak Agus. Kami tunggu kehadiran Bapak di sini Bapak. Amin, amin. Ya. Baik, sekali lagi saya terima kasih kepada audiens semua dan pemateri yang sangat kompeten. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih Pak. Siap. Tunggu ya kami ya. Ditunggu Pak Agus. Pak Agus. Iya, ada yang siap. khusus nanti ya. Nanti Ya. kalau mau ke Bulian boleh kontak saya, sama-sama kita ke Bulian. Siap. Ya. Insya Allah minggu depan kalau tidak ada halangan ya. Nanti kami kasih tahu. Oke. Iya Pak Agus, Siap. kami tunggu ya. Terima kasih Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih. Sama izin. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Sofan, terima kasih Bundo, terima kasih Pak Soleh beserta tim IT-nya. Kami persilakan untuk live. Sampai jumpa minggu depan, baik tatap maya ataupun tatap muka. Mudah-mudahan bisa tatap mukanya. Terima kasih Pak Sofan, Pak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live.